A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, atas izin Allah kita hari Sabtu yang penuh keberkahan ini mudah-mudahan bisa sama-sama belajar, sama-sama duduk. Kita review dulu materi kemarin, apa pembahasan kita kemarin. Apa yang kemarin? Apa? La'aglibanna. Ini kita bicara kemarin subuh tentang surat Al-Hasyr. Ayat awal-awal itu ala inna hizballahi humul muflihun sama yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Pelajaran-pelajaran itu berulang-ulang. Mungkin kawan-kawan masih ingat yang saya bilang ibrah versus uswah. Ibrah itu yang mana? Uswah yang mana? Yang mana ibrah? Semua nabi atau rasul kecuali Ibrahim dan Muhammad. Kalau uswah dia nabinya Ibrahim dan Muhammad. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad punya kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama punya peradaban yang namanya inilah tempat kita meletakkan fondasi itu. Sudah berkali-kali saya bilang tidak ada peradaban besar muncul dari sekretariat, tidak ada peradaban besar muncul dari ruko. Peradaban besar itu dimulai dari masjid. Lalu masjid seperti apa yang membuat peradaban itu baik? Masjid ussisa ala taqwa. Apa masjid ussisa ala taqwa, Ustaz? Masjid yang dibangun atas asas ketakwaan. Bagaimana kita melihat masjid ini dibangun atas asas ketakwaan? Tentu kita akan bertanya-tanya apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Tadi kita dapat juz 29 ya kawan-kawan ya. Di juz 29 itu ini ayat yang
lepas karena memang dia bukan bagian dari ayat yang kita baca. Coba teman-teman lihat dulu ayat terakhir. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ini yang saya pengen bahas tapi lepas terus. Nah, hari ini lah bahas kita. Al-Qalam. Suara saya di Instagram kedengaran? Al-Qalam ayat 42. Coba buka dulu. Buka Quran surat Al-Qalam. Enam puluh 68 ya. Al-Qalam itu. Betul kan? Al-Qalam itu surat ke-68 ayat 42. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. 68 ayat 42. Apa tafsirnya di situ? Yaumal qiyamah yabdul haul wa yakshifu rabbana an saqihi wa yud'an nas ila sujudi fayasjudul mu'minun wa yabqal kuffar wal munafiquna la yastati'una ay yasjudu. Di hari kiamat nanti semua orang-orang kafir itu kata Allah tak bisa sujud, orang munafik juga tak bisa sujud, yang bisa sujud cuma orang beriman. Lah, emang kenapa Ustaz? Nah, lihat. Teman-teman lihat di lanjutannya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ini passwordnya. Hari ini saya mau bahas ini ya. Karena ayat ini pas sudah lewat ini, nanti bahas ini. Begitu ngomong lupa lagi. Manusia ya. Di Al-Qalam itu kata-kata yang paling bagi saya pribadi kalau surah Al-Qalam ini ayat yang paling nampol tuh, yang paling nempel itu ya ayat ini 43. Kan di 42 disuruh sujud, betul tak? Ternyata kalau pakai istilah-istilah zaman anak now tuh gini, orang kafir atau munafik tak bisa, orang beriman bisa, gitu kan anak zaman now kan bikin kan? Tengok. Pakai centang, pakai kali gitu ya. Bentak orang tua centang, berbakti sama orang tua please. Nah, ini kan istilah-istilah atau cara anak zaman now menjelaskan. Oke, no problem. Apa yang membuat orang kafir dan orang munafik ini tak bisa sujud? Ada apa ya gitu? Kenapa mereka pada tidak bisa? Nah, jawabannya di 43-nya. Coba buka 43. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Coba baca artinya. Zalilatan absaruhum tanshahum dhillah wa nadamah wa qad kanu fid dunya yutlabu minhum ay yasjudu lillahi wa hum fi mu'afatin mimma hum fihi al-yawm. Ini Allah marah. Khasyi'atan
absaruhum tarhaquhum dhillah. Yang katanya hebat, yang katanya pintar, yang katanya penguasa, yang katanya anak pejabat, yang katanya kaya, yang katanya pokoknya dulu di dunia hebat, terus tak mau sholat, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ngapain kawan-kawan? Disuruh ke masjid tak mau ke masjid, disuruh sholat tak mau sholat, disuruh betulkan diri tak mau betulkan diri. Orang sering tanya, jadi Ustaz munzalan ini apa? Munzalan ini tempat sholat, tempat orang balik ke Allah. Kau banyak dosa, itu urusan kau sama Allah. Aku pun banyak dosa kan. Aku Ustaz marah-marah, lapar, bukan marah. Ya, kalau yang biasa ke SMK ya, kan pasti ada kan orang kepo gitu, pengen tahu, baru pertama kali datang ke munzalan, bertanya-tanya apa munzalan? Munzalan ini tempat kembali. Apa? Kembali kemana? Kembali ke Allah. Mau ngapain kita di masjid? Tengok, di hari kiamat itu nanti ada orang yang khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kalau manusia teman-teman dengan akhirat dia tidak takut, dengan Allah dia tidak takut, tidak usah diajak ngomong orang itu, bengal, peka, lantah. Antum tidak usah buang-buang waktu sama sampah-sampah itu. Allah yang tidak takut. Bang, akhirat bang, kau jilat-jilat atasan kau bang, kau jadi penjilat di dunia bang. Akhirat mati kau nanti bawa harta haram. Kau makan lah tuh, kau pajo tuh makan harta haram. Puas-puas lah kau makan duit haram. Akhirat kau tak takut, ya kan? Allah tidak takut. Ingatkan sama Rasulullah tidak mempan. Mau ngapain buang-buang waktu? Allah ya dia tidak takut, tapi cuma kita. Jelas? Kasih tahu bang, sujud bang. Masjid ini tidak ada kunci 24 jam. Ini time mau datang sih datang, mau sholat sholat, mau baca Quran. Kenapa? Usisa ala taqwa, mumpung masih salimun. Coba lihat, waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu mereka di dunia disuruh bersujud sama Allah dalam keadaan sejahtera, selamat, sehat, walafiat. Tak mau, bang STW bang. Salam STW, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Cuma nyuruh ke masjid kok. Pintar ente bang, ahli marketing, ahli bisnis, ahli dagang, ke masjid bang, ke masjid bang, ke masjid kak, ke masjid kak. Sujud kak, minta ampun kak, letakkan kepala yang penuh dengan kesombongan ini di atas sejadah. That is the point. Di munzalan antum diajak untuk sholat. Apa ciri-ciri masjid usisa ala taqwa? Udah sering saya bahas, ya kan? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ustaz, masjid di tempat kami dikunci. Oke, antum bikin mihrab. Di beberapa daerah mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Ya sudah, bikin mihrab. Antum sholat di tempat yang memang antum buat khusus. Kan boleh buat mihrab. Saya bikin mihrab di rumah saya. Apa mihrab itu? Bagian paling kecil. Ada satu ruangan yang memang antum khususkan untuk tempat sholat, sejadah di situ. Tidak dilalu-lalangi oleh orang-orang. Boleh, ada syariatnya. Maryam itu kan bikin mihrab. Jadi paling kecil namanya mihrab. Apa namanya? Mihrab. Naik lagi, kalau ini versi Indonesia ya, ada surau, ada musola, ada langgar namanya, ya kan? Nanti baru naik jadi masjid. Teman-teman, ketahuilah bahwasanya dalam kacamata Allah dan Rasulnya, kullu ardin masjidun, setiap bumi Allah tuh masjid. Illal hammam wal maqbarah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Jadi contoh misal punya rumah, ada satu kamar memang dikhususkan untuk jadi mihrab, dihias.
kasih cat warna putih, kasih background kayak gini, gambar Baitullah, pasang Quran tahajud, ya kan? Lalu di situ ada sejadah dilipat. Jadi cara ngelipat sejadah itu juga harus paham kawan-kawan. Mana? Sejadah mana sejadah sini? Saya tunjukkan. Pinjam satu. Itu yang kecil ini, Bi. Nah, ini cara ngelipat sejadah. Izin ya. Ini yang di gimana? Ini kan bagian kepala. Oke? Bagian kepala. Ini bagian kaki. Kenapa lah sejadah itu selalu bau? Karena ngelipatnya salah. Ini bagian kaki, ini bagian kepala. Terus begitu selesai sholat dilipatnya kayak gini. Nih, tengok. Kaki sama kepala jadi satu. Kaki antum bekas wudu, kepala antum bekas sujud, makanya bau apek dia. Cara ngelipat yang benar, nih, tengok. Dan kaki sama kaki, kepala sama kepala dilipat ke dalam. Nih gini. Ini satu Indonesia belajar ngelipat sejadah, nah, tengok. Udah? Lihat. Kaki sama kaki, kepala sama kepala. Udah? Baru dilipat ke dalam lagi. Nah, sehingga sejadah antum bersih. Sejadah antum tetap bersih, tetap rapi. Ini contoh. Ini yang kalau mau bikin mihrab. Nah, jadi bahas apa Ustadz hari ini? Bahas cara ngelipat sejadah. Satu Indonesia belajar. Oh, baru tahu Ustadz. Tuh kan. Masya Allah. Di SMK ini semua diajarkan. Cara lubang hidung, bulu hidung, ketiak, sampai ngelipat sejadah. Mama saya malah ngajarkan saya sampai cara jemur baju. Ustadz punya barang-barang bertahun-tahun nggak pudar-pudar. Ada caranya. Gimana caranya? Dibalik baju itu. Ini baju antum warna hitam. Kalau dijemur, caranya dibalik. Jadi dia bagian dalam terlindungi, sehingga yang di luar adalah alas ininya. Jadi tidak kena kalau misalnya ada orang menginjak atau kucing atau apa, ya kan, maka itu kaki kadang dilipat ke kepala kan, saya sering lihat itu. Dah, alhamdulillah dapat ilmu baru. Ajastukum, dijasahkan ilmunya. Nah, diterima ya. Jadi di musola belajar apa? Sampai ngelipat sejadah, bulu ketiak diajarkan. SMK subuh membahas ketiak. Ini Muslim jangan bau, bengam, malu-malukan Islam. Pakai baju koko, kayak kopiah. Jelas? Kalau yang baru pertama kali ikut kajian saya pasti temenung dia. Siapa suruh datang pun salah gitu ya. Lihat tadi ya. Nih, kita ulang. Jamaah nih. Ini kepala. Mana kepala? Depan. Nih. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sini kepala sama kepala, kaki sama kaki lipatnya ke dalam. Sehingga sejadah yang terlihat adalah bagian luar. Hari ini belajar ngelipat sejadah. Ya, udah tua-tua tak tahu ngelipat sejadah. Merajuk, dikasih tahu gitu. Pendek mungkin benar orang. Jelas? Clear? Oke? Bismillah. Nah, dijasahkan kantor. Nama gak BTN, Barisan Taubatan Nasuha. Sampai ngelipat sejadah pun kita belajar. Sehingga sejadah itu wangi, tetap bersih. Jelas? Oke? Ya. Ada mihrab, ada surau.
ada musola, ada langgar, naik masjid di Indonesia. Di Indonesia. Jadi masjid itu teman-teman, ataupun langgar, ataupun musola, ataupun surau, ataupun mihrab, itu di mata Allah namanya masjidun. Apa? Masjidun. Masjidun. Coba dulu. Masjidun. Masjidun. Makan lis-sujudi. Apa masjidun? Makanun lis-sujud. Sajada yasjudu sujud. Ngapain di masjidun itu? Makanun lis-sujud. Apa? Makanun lis-sujud. Apa itu makanun lis-sujud, Ustaz? Tempat untuk kita merontokkan ego, tempat untuk kita meletakkan kesombongan kita, tempat untuk kita merasa diri kita tak punya apa-apa. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun. Nah, ini dia kata kuncinya. Ayo tulis besar-besar. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Jadi kuncinya buat kawan-kawan ini ya, benar ke masjid kita nih Ustaz? Benar. Gimana cara ngecek benar atau enggak Ustaz? Lihat bagaimana dia di dalamnya. Apa fungsi masjid itu? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu. Apakah yatatohharu di sini hanya bersuci, mandi, wudu gitu? Tidak. Definisi ayyatatohharu adalah bertaubat. Gini loh, Bang. Membersihkan diri. Satu, taubat. Dua, memperbaiki diri. Apalagi Ustaz? Luruskan niat. Apalagi Ustaz? Bersihkan hati. 4 ini antum kerjakan, selamat dunia, selamat akhirat. Udah Ustaz, udah selesai dah materinya. Itu aja Ustaz, itu dulu. Jadi kita ke munzalan ini Ustaz, ngapalah kita Ustaz? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu. Ngapain di munzalan Ustaz? Taubat, perbaiki diri, luruskan niat, bersihkan hati. Itu aja Ustaz, itu dulu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau udah dapat apa yang dikerjakan dalam masjid? Taubat, perbaiki diri, luruskan niat, bersihkan hati. Ini kan udah sering dibahas Ustaz. Iya. Kenapa sering dibahas? Penting. Allah tuh mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tuh sampai 31 kali. Kenapa diulang-ulang? Penting. Dan manusia suka lupa. Kadang kacamata di atas kepala ditanya, mana kacamata aku ya? Betul nggak?
kunci di tangannya. Mana kunci tadi? Kadang mobil tuh udah hidup dah, mobil udah dihidupkan, dia mencari kunci mana ayah nih, oh. Mobil udah hidup dah ya katanya. Oh, faktor U. Ribut seorang, sibuk seorang. Nah, lupa ini nih yang bahaya kan, kemarin saya sudah bahas ya. Lupa diri, lupa dosa, lupa aib, lupa mati. 4 lupa. Masih ingat tuh? Iya tuh. Jadi fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu, antum kita aja ayo ke Munzalan misalnya itu. Ayo belajar jadi santri. Ngapain santri di Munzalan tuh? 1 taubat, 2 perbaiki diri, 3 luruskan niat, 4 bersihkan hati. Dari mana mulainya Ustaz? Nyusun sendal, mikul beras, ngelap kaca. Mudah-mudahan bersih kacanya, bersih juga hati kita. Saya tidak datang ke sini langsung jadi pengasuh kawan-kawan. Nyikat WC juga saya. Nunggukan jamaah, Bang Nur jemput. Bang Nur Hasan tuh To'ya yang ngajarkan saya lipat sejadah tadi, itu ilmunya ilmu To'ya. Saya cuma melanjutkan. Udah? Jadi To'ya jemput jamaah, saya nunggu di sini, nunggu jamaah, tak datang. Bang Nur, tak bisa nih kalau cuma ceramah-ceramah ya nih. Kasih makan kok Bang Nur. Kasih makan. Bang Nur yang keluar, belum ada Baitul Mal. Pokoknya Baitul Mal cuma 1 ya waktu itu, Baitul Mal To'ya Nur Hasan gitu ya. Karena kocek depan, kocek belakang, samping, keluar Baitul Mal. Akhirnya kita jemput jamaah dan kita kasih makan. Nah, qadarullah, wasilah dikasih makan, orang suka. Oh, kasih makan nih. Besok kasih makan lagi. Datang lagi. Minggu depan kasih makan lagi. Datang lagi. Ada yang tanya, jadi Ustadz luruskan niat dan bersihkan hati nomor 3 dan nomor 4 ini sukanya belok-belok Ustadz. Gimana caranya? Itulah pentingnya minta. Pentingnya minta minta perlindungan. Kalau antum semuanya alumni atau belajar di SMK, maka jangan lagi udah harus punya konsep baru. Kalau mau ngomong, biasakan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung tancap-tancap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diajarkan. Baca ta'awuz. Kadang-kadang kita sebelum ini udah rapi niatnya, waktu berjalan udah rapi. Selesai event, selesai acara, orang puji, mantap bang, hebat acara bang. Oh iyalah, alhamdulillah. Oh, bilang iyalah, alhamdulillah gitu. Hadza min fadli Rabbi, kata dia. Dalam hatinya, wah kalau tak ada aku kemarin mana bisa jadi. Itu Uaz, untung ada Zeriko kan gitu. Oke, Zed. Oh, enggak ada, enggak makan kita Jumat kemarin. Nah, minta perlindungan ini, kita dilindungi Allah di atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, satu gulungan dijaga Allah. Nah, maka antum biasakan kalau mau ngomong, mimpin rapat atau mau tausiah atau mungkin ini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti belajar di SMK. Biasa kan? Loh, minta perlindungan tuh karena antum ikut saya atau karena perintah Allah? Perintah Allah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Orang tanya saya, Ustaz, mana dalilnya Ustaz pakai ta'awuz tuh? Loh, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Baca Quran yang jelas-jelas berpahala, suruh minta perlindungan sama Allah. Apa gitu mikul beras? Nyambung enggak? Apa gitu berdagang? Apalagi keluar rumah cari rezeki. Suami pergi ninggalkan istri 3 minggu. Itu setannya banyak enggak? Ketemu perempuan-perempuan yang sesak napas tuh gimana tuh? Olenglah kapal kapten. Ya kan? Nggak minta apa-apa kok, Bang. Yang di rumah macam nenek lampir, yang di sini ramah betul. Waduh, dia bilang. Awalnya DM ya kan? Nonton film India, aktornya Shah Rukh Khan. Adinda sudah sahur kan? Ya, Pak. Perempuan sesak nafas. Ya, biar jelek sih namanya. PSN, perempuan sesak nafas. Yang suka ngaca-ngaca orang tuh, tiba-tiba nge-DM tak jelas tuh. Ala keru Ustaz. Jadi pas dia balik ke rumah, balik ke rumah, cari duit lah di sana, pergilah suami. Begitu suaminya pergi, bila balik? Ini perempuan maunya apa, Bah? Satu ya, perempuan mau tuh semuanya. Jelas? Ente harus bisa jadi tukang ganti pipa, ente harus bisa betulkan mesin cuci, keran mapet, pokoknya ente multifungsi smartphone lah pokoknya. Ustaz, yang kami yang kami berpisah-pisah dengan suami ini, doakan suaminya berulang-ulang. Lindungi suami saya ya Allah. Saya tak bisa memegang tubuhnya, fisiknya di jarak yang jauh ini ya Allah, tapi Engkau bisa menggenggam hatinya, jaga hatinya untuk pasangan halalnya ya Allah. Istri salehah. Bilang. Suami saya bertugas ya Allah, jauh di Papua ya Allah, bertugas di luar kota ya Allah, cari rezeki yang halal. Saya akan bangun malam sujud ya Allah untuk tetap tunduk dan patuh sama Engkau. Jaga suami saya ya Allah, lindungi dia, berkahi ya Allah. Gitu istri salehah. Jelas? Clear? Insya Allah. Maka video call ya kan secara caranya untuk bisa tetap Zoom misalnya gitu. Ada konsekuensi yang harus dijaga. Sambil doa ya Allah, mudah-mudahan suami saya bisa dapat tempat kerja yang lebih dekat sama saya ya Allah. Mungkin income-nya tidak sebanyak yang dulu misalnya gitu, tapi mudah-mudahan bisa tetap dekat sama beliau. Ada usaha yang tetap bisa dekat satu rumah, jualan online misalnya gitu. Belajar ilmunya. Sekarang dunia bisnis online makin mudah teman-teman. Kalau dulu konotasinya jualan online, antum yang mempackingnya, antum yang mengirimkannya, antum yang ngantarkan ke tempat paket. Sekarang udah nggak kayak gitu, makin banyak sekarang konsep-konsep dagang yang lebih mudah. Antum tinggal share link. Sekarang sudah ada gudang, tanda kutip gudang di tengah. Apa istilahnya lupa kemarin saya tuh kawan-kawan tuh pakai gudang di tengah-tengah. Jadi pihak bisnisnya yang menyediakan fasilitas itu, kita tinggal nge-share, nanti kita kasih tahu ini referensi dari saya, rekomendasi dari saya, barangnya diantar ke tempat tujuan.
Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, loh, aku ada kok Ustaz? Ada, ini contohnya. Ustaz promosi? Enggak, iklan, terang-terangan. Pakai ini, saya minum ini juga. Alhamdulillah izin Allah sehat. Yang jomblo aman kok Ustaz? Aman. Hari ini hari Sabtu ini tidak ada bahas jomblo. Nanti mungkin di akhir gitu ya. Mendingan balik sekarang. Saya lagi bahas suami istri hari ini. Hidup qanaah, ya kan? Hidup sederhana. Yang sederhana itu gaya hidupnya. Nabi Muhammad coba bilang, ayo, Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi memilih hidup sederhana. Kaya raya, tapi memilih hidup sederhana. Dah, Kak, beda sama kita. Coba bilang, hidupnya sengsara, tapi banyak gaya. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Antum. Jangan sampai hilang mimnya ya. Kalau hilang mimnya, antum. Kaya raya, memilih hidup sederhana. Dagang, jualan, ada produk-produk yang bagus-bagus, ya kan? Belum sampai pizza apa ya di Pontianak. Semoga Allah izinkan sampai. Ya kan? Kalau belum sampai sebut terus ya. Ustaz promosi enggak lagi berdoa. Ya tengok, udah tahu riba haram. Dengan alasan darurat kata dia pakai riba. Nanti pusing seorang. Habis itu nanti konsultasi Ustaz. Nah panjang dah Ustaznya. Cemana lah Ustaz, saya kena tagih Ustaz. Dulu yarhamukallah. Jatuh cinta itu sakit teman-teman. Tapi ada yang lebih sakit, namanya jatuh tempo. Sakit sekali. Jadi teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, pentingnya kita minta perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ta'awuz, baca basmalah, ya, baca salam. Emang kenapa kawan-kawan minta perlindungan? Itulah saya bilang tadi, pas di urusan nomor 3 dan nomor 4, setan bikin kita goyang. Bab meluruskan niat, bersihkan hati, ada ya. Maka kiai saya bilang gini, keikhlasanmu pasti diganggu. Coba dong. Tapi engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Lagi ngepel nih, kawan kita lagi ngepel. BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosialita. BPJS. Ya. Ngapain sosialita tuh? Yang pedicure, medicure, cukur itu. Cucur. Sibuk dia nganak kuku. Begitu anaknya lahir, aduh, sama dia-dianya kita bungkus. Kau tak pakai. Kata orang Samba siapa? Tidak pakai. Tabokkan, kasar, cempakkan yang ada.
Aduh, aku nggak bisa kayak gini. Belum, itu sebiji belum ada. Ada mati. Nah, mulai masuk dah nih. Udah jadwal kita. Tahun 15 dah. Ustaz, sosialita banyak yang hijrah Ustaz. Oh banyak, mikul beras pakai Alphard, nangis sesenggukan. Nelpon saya, sosialita yang ini nih arisannya di jet pribadi, sewa jet. Afala tak mantap itu, afala tak mantap. Sewa jet pribadi untuk cabut arisan dia. Jeng cabut arisan di hotel ya, biasa. Jeng cabut arisan di mana cabut arisan? Di atas jet pribadi, bayangkan. Ye. La. Di atas jet pribadi. Pakai dress code ini itu. Arisannya uang ratusan juta, bahkan sampai berlian, gigi berlian, hidung berlian, telinga berlian sini. Antum yang hari makan telur dan belah 8 apa nak meronta-ronta jiwa miskinnya? Jiwa miskinku meronta. Dia udah main jet dah. Cabut bulan ini di Hong Kong, cabut lagi bulan depan ke Singapura. Begitu ya cabut arisan. Cuma mau cabut arisan. Dan beliau cerita sama saya, Ustaz, semua di tubuh saya tas ini paling murah yang 500 juta paling murah. Yang mereknya Klemes tuh lah. Lemas. Kremes ya. Merek Kremes. 500 juta, 1,3 M. Gigi berlian kayak gimana? Usah ditempel. Pasang sini, kasih tulisan berlian. Dia puas tuh. Oh, yang lain kan ada gigi emas kan? Oh, ini berlian di atasnya gitu, lebih sultan. Jadi kalau makan tuh tunjukkan gigi. Gitu. Dah. Jiwa miskin meronta. Dah. Seluruh dunia dengan izin Allah sudah sampai di injak-injak tuh. Dah puas pakai berlian, pin 150 juta. Begitu lagi ke kamar mandi, toilet jatuh ke dalam lubang beliau. Ngentak nak mahet tuh. Hah? Udah gitu sewa gitu. Udah puas. Orang mana Ustaz? Kepo ya, mau tahu. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Banyak pula orang mana. Pokoknya gitulah dia. Dah puas dengan dunia itu, begitu ngantar beras pakai Alphard, ngantar beras di tengah jalan berhenti mampir sesenggukan nangis. Saya bilang, ngapa mbak? Ustaz, makasih Ustaz. Kenapa nih? Saya bilang, ada apa? Sehat-sehat kan? Makasih Ustaz, mengenalkan saya dengan program infak beras. Loh, ada apa mbak? Saya bilang, saya ketemu sama anak-anak, makannya satu hari 3.000, 1.000 pagi, 1.000 siang, 1.000 malam. Lauknya apa? Ikan asin yang dipotong-potong, dimasak nasi. Apa yang orang Sunda? Liwet. Itu lauk Ustaz. Anak-anak makannya lahap, lucu-lucu, baik-baik, hafalan Qur'annya bagus-bagus. Saya selama ini makan, wah panjang beliau cerita. Ya udah mbak, saya bilang bismillah, mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah. Makasih Ustaz, doakan saya Ustaz, doakan saya. Ketemu makna hidup, ketemu arti hidup sesungguhnya. Kemana? Datang ke orang susah. Jelas? Clear? Jadi minta perlindungan itu, inilah pentingnya kita bisa mempraktekkan tadi, bertaubat, perbaiki diri, luruskan niat, bersihkan hati. Bahasa lainnya teman-teman, minta perlindungan ini tujuannya satu, supaya kita bisa fokus.
yang saya sebut dengan istilah netes. Fokus, netes, netes sama taubat, netes sama perbaiki diri, netes luruskan niat, netes bersihkan hati. Ya Allah. Nah, ada orang tiba-tiba nyerang kita, ada orang tiba-tiba marah-marah sama kita, ada orang caci maki kita dan seterusnya. Terus kita bilang, kenapa orang ini marah-marah? Kenal gak dia sama aku? Tak kenal. Dia tahu apa yang aku kerjakan? Tak tahu juga. Oh, mungkin belum paham. Tak boleh kita respon marah-marah. Betul tak? Namanya juga orang belum paham. Kenapa kok mikul beras Ustaz di Munzalan itu kalau jadi paskas tidak boleh anak yatimnya yang mikul, kok harus kita? Setelah sekian tahun, sekian purnama, baru dia paham. Oh, baru tahu saya Ustaz. Di dalam Quran punya ayatnya memerintahnya memuliakan anak yatim. Terus saya bilang, kau tuh bengal tak paham. Kan tidak mungkin gitu saya. Iya, begitu. Ustaz, dulu saya 25.000 tuh untuk taruhan bola, 25.000 tuh untuk taruhan futsal, taruhan lapangan bola. Receh sekali hidup saya dulu Ustaz. Terus sekarang 25.000 saya pakai untuk ngasih anak yatim penghafal Quran Ustaz. Lama-lama ujung-ujung malu saya. Ngapa pula? Masa 25.000 sebulan untuk anak yatim? Sedangkan makan saya sekali ini, untuk nge-vape saya, untuk ini, dah lebih mahal. Saya mau tambah Ustaz. Alhamdulillah. Kesadaran itu muncul seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kita tidak mulai, muncul tidak kesadaran? Tidak, harus mulai dulu. Paksa, Allahumma paksain. Coba dalam. Kurban, kalau tak dipaksakan, tak jadi kambing tuh, tak jadi sapi tuh. Saya tahu beberapa yang kurban tuh, begitu disembelih Allah nangis dia. Ya Allah, khusyuk benar orang. Kenapa? Habis duit aku sebulan ini. Jadi di Munzalan itu teman-teman, keluarga besar Munzalan, santri-santri semuanya, saya tidak pernah peduli dan tidak mau tahu siapa antum di masa lalu dan apa yang antum lakukan. Antum datang ke sini mau tobat, ayo. Antum datang ke sini mau perbaiki diri, ayo. Antum mau luruskan niat, bismillah. Antum mau perbaiki diri, bersihkan hati, yuk di sinilah tempatnya. Kenapa? La masjidun ussisa ala taqwa, yang disebut Allah masjid ussisa ala taqwa itu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Orang mensucikan diri itu 4 yang dikerjakannya: taubat, perbaiki diri, luruskan niat, bersihkan hati. Nah, supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa sungguh-sungguh, supaya kita bisa lurus, tidak belok-belok, maka kita perlu minta perlindungan. That is the point. Mudah dipahami tak? Bisa dipahami tak orang? Ini saya urutkan pelan-pelan satu. Sambil bergurau belok kanan, gurau belok kiri, masuk lagi ke dalam. Intinya teman-teman, 4 poin ini hanya bisa dilakukan ketika teman-teman betul-betul sungguh-sungguh fokus meminta perlindungan sama Allah. Ya Allah, tolong lindungi saya supaya taubat saya benar, supaya perbaiki diri saya benar, supaya lihat saya benar, supaya hati saya benar-benar bersih. Nanti ada ujiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Terus liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tengoklah bos. Tengok bos, ahsanu amala, bukan ahsanu ilma. Ahsanu ilma itu istrinya Zafwan. Siapakah yang paling baik? Yang paling baik actionnya. Ahsanu amala kan bergerak, berbuat, melakukan sesuatu. Ustaz, saya bagi-bagi nasi. Berapa yang dibagikan? 5 bungkus Ustaz. Oh mantap. Kapan itu? Setiap hari Ustaz. Oh alhamdulillah, 5 bungkus berarti 50.000.
50.000 dikali 1 bulan, udah berapa juta bang sedekah? Hebat, istiqomah bang, semangat bang. Insya Allah Ustaz. Ternyata Ustaz perjalanan waktu tidak 5 bungkus lagi Ustaz. Ada orang nitip 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus. Jadilah sekian ribu bungkus Ustaz. Semua permulaan, semua hal-hal hebat itu dimulai dari hal yang kecil. Tentu harus sadar itu. Bukan ahsanu ilma, bukan juga ahsanu qaula. Apa ahsanu qaula Ustaz? Banyak omong, banyak bacot. Lip service. Banyak omong, banyak bacot, tapi tidak ada gerak. Itu halu bos. Kata Bang Rizal Armada. Mana Bang Rizal Armada? Siap. Halu bos. Bang Rizal iPhone. Oh, dari Rizal Armada. Halu. Langsung dengar suaranya Bang Rizal. Halu bos. Ya kan? Aku tuh pengen kaya, pengen sukses, tapi mager. Jam di atas kasur terus kemana-mana pegang handphone, ya kan? Bawa pengecas macam kambing kena ikat. Suruh jualan, bilangnya modal. Udah dikasih modal, tak pakai modal, tinggal jual ya. Tak mau gak, tak bisa. Aku ini tak pandai jualan. Halu. Ya kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu apa? Ahsanu amala. Jadi teman-teman, ayo lihat ya. Taubat, yuk. Ya, taubat. Memperbaiki diri. Meluruskan niat. Fokus. Membersihkan hati. Taubat. Memperbaiki diri. Meluruskan niat. Bersihkan hati. Ini semua perlu fokus, perlu netes dengan cara minta perlindungan. Ini nanti akan mengeluarkan sebuah produk, sebuah hasil, sebuah karya. Manusia yang bertaubat, manusia yang memperbaiki diri, manusia yang lurus niatnya dan bersih hatinya menghasilkan sebuah produk. Apa? Ahsanu amala. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Bukan hanya beramal tapi soleh. Beramal yang bersih, amal yang bagus, beramal yang terbaik. Jelas? Jadi 1 taubat, 2 memperbaiki diri, 3 luruskan niat, 4 bersihkan hati. Maka orang yang punya 4 barang ini pasti meng-create sesuatu. Dia bikin program kah? Bikin konten kah? Bikin nasihat kah? Apapun itu terserah. Intinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsanu qaula, bukan ahsanu ilma. Enggak, yang pintar banyak. Tahu enggak sedekah itu membuat orang tuh bahagia? Tahu, tapi yang bergerak sedikit. Yang lebih hebat bukan cuma bergerak, tapi menggerakkan. Wah, ini inspiratif, inspiring. Bukan cuma menggerakkan, tapi bertumbuh bersama. Wah, ini mantap lagi. Sudahlah dia bergerak, menggerakkan orang, dan orang-orang yang diajaknya bergerak, bertumbuh bersama, growing together. Yang tadinya tak bisa sholat, jadi rajin sholat. Yang tadinya tak pandai wudhu, jadi betul wudhunya. Yang tadinya tuh jahat, sekarang jadi lebih baik. Ente bukan hanya diajak sholat di sini, tapi juga diajak beramal soleh. Sehingga nanti Allah juga perbaiki kehidupan antum. Tanya, bang gimana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, saya lebih tenang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, utang saya dengan izin Allah berkurang sekarang. Alhamdulillah. Itulah bertumbuh bersama. Jadi berawal dari sholat, berawal dari taubat, berawal dari memperbaiki diri, berawal dari meluruskan niat, berawal dari membersihkan hati. Lalu kita bergerak dan menggerakkan orang lain juga. Ayo sama-sama. Ternyata teman-teman ketika itu dilakukan berjamaah, growing together, bertumbuh bersama. Pimpinan, tidak ada, makanya di Munzalah tidak ada istilah anak buah. Saya berkali-kali bilang sama antum, antum bukan karyawan saya, mana ada karyawan di Munzalah. Antum santri calon pemimpin di masa akan datang.
Netes itu istiqomah, menetes, fokus. Air itu bisa bikin batu bolong, kawan-kawan. Betul gak? Itu inspirasi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis buku Bulughul Maram. Dia tuh dibilang tidak pintar, tidak cerdas, sampai akhirnya dia nengok, kok ada air netes di sebuah batu, batunya bolong. Dia bilang, air yang lembut bisa bikin batu bolong nih. Maka kalau ditanya teman-teman semua, di Munzalan ini kan kita punya banyak jargon-jargon, banyak istilah-istilah. Ada BNB, bertumbuh, netes, buktikan. Ada BTT, apa? Benar, teliti, tunggu loh, tuntas. Iya kan? Banyak istilah-istilah di Munzalan. Maka hari ini saya mau ngajak kawan-kawan untuk ambil lagi satu lagi tagline di Masjid Kapal Munzalan, satu lagi spirit di sini, bergerak. Coba bilang, koma, menggerakkan. Nah, bikin lagi logo, bertumbuh bersama. Bikin 2 baris gini kayak we are nothing. Bergerak, huruf kecil, menggerakkan, huruf kecil, bertumbuh bersamanya pakai huruf besar. Sama kayak bertumbuh, netes, buktikan. Bikinkan logonya, patenkan logonya. Bertumbuh bersamanya yang warna hijau terbalik. Yang ini bergerak menggerakkan warna hitam atau warna putih. Fontnya yang mudah dibaca, pakai huruf kecil yang di atas. Nah, itu saya contohkan, itu tidak bisa ya. Tapi Allah bersama yang sabar. Nah, saya tidak sebut merek. Udah jadi. Alhamdulillah. Bertumbuh dah saya kasih desain dah tuh. Itulah kira-kira gambarnya. Atau saya bikin ke handphone saya. Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Tumbuh bersama. Nanti dia bilang, saya bertumbuh juga Ustadz. Ke samping tapi Ustadz. Ini tagline baru Ustadz. Udah lama. Nah, hari ini baru saya kenalkan. Ini dia. Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo abang kakak, semangat, bergerak. Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Allahu Akbar. Nanti orang tanya lagi, Ustaz, masih ada waktu nih ya. Mana Den? 56 menit. Oke, tinggal 4 menit lagi. Ustaz, bergerak dengan apa Ustaz? Bergerak dengan sedekah. Coba bilang. Bergerak dengan sedekah. Menggerakkan dengan infak. Menggerakkan dengan infak. Bertumbuh bersama dengan wakaf. Bertumbuh bersama dengan wakaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham. Bergerak pakai sedekah, bisa senyum bergerak itu. Modal tenaga itu sedekah. Menggerakkan itu harus pakai infak, harus pakai uang, ada modal yang dikeluarkan. Ayo, infak kita, patungan, tumpuk tengah, bergerak, begitu. Bertumbuh bersama, pakai wakaf. Jadi barang-barang ini tidak dimiliki oleh person. Mobil wakaf, tanah wakaf, gedung pendidikan wakaf, meja kursi untuk santri belajar wakaf. Maka SPP-nya tidak tinggi. Kenapa? Pakai wakaf. Bertumbuh bersama. Sehingga mohon maaf ya, orang-orang yang secara finansial ekonominya tidak atau kurang mampu tetap bisa sekolah di lembaga pendidikan yang berkualitas. Allahu Akbar. Itu konsep Islam. Siapa nyuruh yang main riba tuh?
Udah mentok baru ustaz kasih tahu, dengar, udah kupadahkan. Saya mau resign Ustaz, insya Allah niat baik antum mau resign itu sudah dicatat Allah. Pasti Allah mudahkan nanti. Tapi yang saya nih geram tanda kutip nih, yang dikasih tahu tak mempan-mempan nih, ya kan? Yang kamu anti perempuan, antum laki-laki banyak, yang dikasih tahu tak dengar-dengar. Nah, ini dia. Yang ini yang saya bantai nih di SMK. Ustaz saya sudah ada niat, Ustaz doakan Ustaz semoga dimudahkan. Selalu bang saya doakan Allah mudahkan, Allah lancarkan, terbuka jalannya nanti. Masa iya sih Allah tak tolong gitu loh. Kan kita mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya udah tak tenang Ustaz, dah lama, dah gelisah dah saya ini Ustaz. Iya insya Allah. Tunggu benda gini mau. Tapi niat abang udah ada, udah Ustaz. Oke. Dikasih jalan gak? Siapa yang ngerasa teman-teman? Ada tidak di antara di sini yang pernah ngerasa ketika berazam berniat untuk melakukan yang baik-baik atau melakukan amal soleh, berniat meninggalkan yang haram, Allah kayak bukakan jalan kemudahan? Ada yang ngerasa? Terasa? Berarti Allah benar tak? Janji Allah benar. Tinggal kasih tahu sama kawan-kawan yang lain, boy, ayo boy tinggalkan boy yang haram nih, udahlah cukup-cukup lah gitu. Pakai bahasa antum gitu, bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Udahlah bos, jangan halu bos. Mana bisa tenang hidup pakai makan duit haram bos. Ngambil duit rakyat. Korupsi aspal 3 cm antum bilang 5 cm. Terus berharap anak soleh-solehah itu halu bos. Dah. Itu yang bisa saya sampaikan 58 menit. Berkah selalu. Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Ya. SPA meninggal. Siapa? Innalillah. Ini ada salah satu SPA kita yang meninggal dunia. Kita doakan semoga wafatnya husnul khatimah, meninggal fi sabilillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, gugurkan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Kak Sucita Fitri binti Ismail Allah kasih keberkahan, Allah kasih rezeki yang banyak, Allah angkat semua dosa dan maksiatnya, Allah muliakan di alam barzah dan juga muliakan di akhirat. Kita yang mendoakan semoga menyusul dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta kepada Allah, kita minta perlindungan hari ini. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Jazakumullah khairan, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.